Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tamara Nenser Renato B. dengan NIM 20030300108, kelas C semester 1, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Cendana. Saya akan presentasikan makalah buku ke-7. Kata pengantar bab 1. Kepergian Michelle Obama dari Gedung Putih dan kebutuhan feminisme kulit hitam. 2017 adalah tahun monopolitan bagi perempuan kulit hitam di Amerika karena dua peristiwa penting. Ibu negara Michelle Obama meninggalkan Gedung Putih, dan itu adalah peringatan 40 tahun pernyataan kolektif Sungai Combahee saat saya pertama kali menerbitkan politik feminis hitam pada tahun 2009 sampai 2011. Sampulnya adalah Temper Gold dari Veteran dalam Planet Text dan Ted Cover Purple karya Jane Walker memperkuat ciri-ciri karakter yang ditemukan dalam novel. Kepribadian pasca Obama meliputi keyakinan inti dan nilai-nilai feminisme kulit hitam yang awalnya diartikan oleh Combahee dan yang telah dan terus menampakkan ekspresi baru melalui Black Lives Matter dan gerakan sosial lainnya menjadi semakin mendesak sejak edisi sebelumnya. Buku ini diterbitkan. Memang visi perempuan Combahee hampir tidak bisa lebih relevan dengan momen di mana Presiden secara terbuka dan merencanakan orang kulit berwarna merujuk pada komunitas perkuliahan kulit hitam sebagai ghetto selama kampanyenya hanya satu contoh, dan kemerdekaan dan perkendaraan ke kantor meskipun sejarah panjang yang didokumentasikan secara luas diekskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Seperti Bill dan Hillary Clinton, dia menerima gagasan tentang penegasan super kulit hitam muda bahkan sebelum keluarga Clinton melakukannya. Pada tahun 1989, telah pengungkapan Central Breakfast, dia memberi iklan satu halaman penuh di surat kabar yang menyerahkan hukum dan ketertiban dan menyatakan dukungan untuk hukum mati sebagai cara untuk mencapai stabilitas sosial, dan begitu menjahat. Ia menjelaskan bahwa pandangan politis negara hampir tidak berubah. Pada kenyataannya, mereka akan mengangkat di tahun-tahun berikutnya. 6 bulan setelah dilantik, Trump berbicara kepada kerumunan petugas politis di Long Island, mengatakan bahwa dia memberi wewenang dan mendorong mereka untuk tidak terlalu baik dengan tersangka, terutama anggota geng. Bab 2. Sejarah feminisme Amerika Hitam. Kekuatan kulit hitam, gerakan perempuan, dan organisasi feminis seperti National Black Feminine atau NBFO dan berkontribusi pada munculnya suara baru bagi perempuan kulit hitam dalam politik dan kehidupan sosial Amerika di paruh kedua abad ke-20. Tetapi disintegrasi convert berpendapat dengan reaksi konservatif sebuah era yang melihat naik turunnya Vanessa Williams sebagai misi Amerika dan mengatur penggunaan untuk audisi.
Akar dari reaksi yang memiliki efek merupakan pada perempuan kulit hitam dan ditelusuri ke pergeseran ideologi umum yang terjadi dalam wacana sosial selama tahun 1960-an dan pemerintahan Kanye yang dianggap liberal dan progresif. Fenomena Nixon pemilihan yang dapat dilakukan. Lemon utama Nixon naik ke tempo kekuasaan adalah keberhasilan menerapkan permohonan politik negatif yang halus terkait masalah ras. Kemungkinan Nixon dan populis Kirchberg dari selatan, seorang kandidat pihak ketiga yang telah memisahkan diri dari Partai Demokrat terutama karena masalah rasial, membentuk kerangka untuk suksesnya demonstrasi politik konservatif dalam pemilihan presiden sepanjang tahun 1980-an. Tangkapan tertinggi terhadap mayoritas konservatif. Pada tahun 1975, feminis, cendekiawan, dan penulis Michaela Wallach menanggai masalah hubungan kekuasaan antara orang kulit hitam dan orang kulit putih dan mengangkat bagaimana dalam masyarakat kapitalis di mana orang kulit putih memiliki kekuasaan, orang kulit hitam dibiarkan bertarung satu sama lain dan sisa makanan. Kaum mengatakan dinamika yang dihasilkan sebagai berikut. Pria kulit hitam tidak menerima cukup kekuasaan untuk mengubah situasi balapan, tetapi dia butuh percaya bahwa wanita kulit hitam yang harus disalahkan. Rank dan politik. Ketika Malcolm dan Senge sibuk merangsang percakapan dikan budaya dengan karya-karya radikal, iklim politik di AS tumbuh semakin konservatif. Gerakan serang balik terhadap liberalisme yang muncul bersama Nixon akhirnya diakhiri dengan terpilihnya dan menjadi Presiden Ronald Reagan pada tahun 1980-an seperti yang dikomunikasikan oleh Elie Wiesel dan Elie Wiesel. Dalam banyak hal, Ronald Reagan dalam upayanya untuk menjadi presiden memperbaharui dan mempernaikkan stabilitas, dan Nixon yang berkode ras dan populis kanan memahami kontroversi. Pada tahun 1981, ahli Wallstrom menulis yang mengatakan Pulitzer dan Amerika Blog. Novel itu adalah salah satu buku paling kontroversial yang ditulis oleh seorang wanita kulit hitam dan memicu diskusi selama bertahun-tahun. Novel ketiga Walker diterbitkan setelah Ten Leaves of Grain and Meridian pada subjek hubungan hitam dan kritik yang jelas terhadap Thatcher serta pemahaman struktur sosial dan ekonomi yang mengabaikan kondisi seperti itu. Novel ini berlatar setelah wilayah yang akrab dengan Walker dilahir di Eatonton, Georgia pada tahun 1944. Anak bungsu dari 8 bersaudara, ia menghadiri Spelman di Atlanta dan ditawari beasiswa untuk menghadiri Sarah Lawrence College. Sebaliknya, Walker mengambil cuti dan melakukan perjalanan ke Afrika. Sementara novel Ancen Walker mungkin mewakili ancaman besar bagi maskulinitas kulit hitam dan budaya dominan. Sarana
Batten-Weiser berpendapat bahwa penobatan tahun 1983 atas Vanessa Williams adalah contoh yang sangat terlihat dari politik tahun 1980-an, dan realisme dapat diakses oleh siapa saja dengan televisi, radio, atau surat kabar. Bab 3. Hubungan perempuan hitam dengan politik partai. Pada bulan Oktober 1991, Anita Vance Hill, seorang profesor hukum, memberikan kesaksiannya di depan Senat tentang tuduhan pelecehan seksual yang dialaminya saat bekerja untuk calon hakim agung Clarence Thomas di Departemen Pendidikan dan Komisi Kesehatan yang Setara. Pada awal 1980-an, pernyataan Hill menceritakan percakapan dan relasi seksual eksplisit yang diduga dibuat oleh Thomas kepadanya. Dalam beberapa kesempatan meninjau kembali saga Kongres 1991 tentang proses konfirmasi Thomas ke Mahkamah Agung, mengungkapkan konteks di mana identitas ras dan gender berpengaruh, terutama karena konflik Thomas lebih bersifat intrarasional daripada antaras. Terkenal di kuantifikasi. Sampai saat ini, sebagian besar beasiswa tentang pemikiran femisi kulit hitam bersifat kualitatif. Bagaimanapun, telah melakukan terobosan baru untuk mengembangkan model empiris yang akan memperhitungkan efek yang saling terkait dari ras dan gender dengan memberikan studi politik hitam nasional atau NBPS 1993. Tujuan Simon jelas, untuk mewujudkan studi tentang perempuan kulit hitam dan politik dalam disiplin ilmu politik dengan mendominasikan perkembangan kesadaran femisi kulit hitam. Gender. Mengapa kita peduli dengan identitas berbeda yang dipegang oleh perempuan kulit hitam dalam posisi politik, dan bagaimana mereka terlibat dan terkadang terlibat dalam konflik? Secara khusus, apakah perempuan kulit hitam dapat mengambil sikap atas masalah kulit hitam serta masalah wanita adalah pernyataan tentang representasi. Pada tahun 1967, Hannah Pitting menyatakan bahwa hakikat representasi adalah tindakan atas keyakinan konseptif dalam kapitalisme informal. Masa jabatan Senat Calor Maslet Brown yang gagal terjadi selama era Clinton. Banyak wanita kulit hitam berpendapat tentang kemampuan keterlibatan mereka yang lebih luas di arena politik. Januari 1993, dengan pelantikan Presiden Bill Clinton, pilihan atas Maya Angelou sebagai penyiar pengikunya, dan upaya untuk menekan orang kulit hitam dalam kabinet kepresidenan. Tak lama setelah pelantikan, teman dan mantan teman sekalinya Lani Quinn ke posisi bergengsi dan penting sebagai asisten jaksa agung untuk hak sipil. Pencalonan Windsor memicu badai krisis langsung dari sayap kanan yang menyebut Profesor Gwener sebagai Ratu Kuta dan menyalahkan atas ide-ide yang diungkapkan dalam terbitnya
yang sebagian besar belum dibaca oleh lawan-lawannya atau yang mereka ambil di luar konteks dalam dan salah paham. Apakah jika apa yang bisa kita pelajari dari ini, orang kulit hitam pada umumnya dan wanita kulit hitam pada kasusnya telah secara membabi buta mengabdi pada Partai Demokrat. Hal ini paling-paling menyebabkan kekecewaan dan penganiayaan. Paling buruk, wanita kulit hitam lebih diberi label ratu kondom, ratu kota, dan ratu kesejahteraan, dan tidak dibela oleh mereka yang mengklaim sebagai sekutu terbesar kita, seperti Presiden Clinton. Contoh dari penyebaran buta ini adalah klaim Toni Morrison bahwa Bill Clinton adalah presiden kulit hitam pertama kita. Bab 4. Tahun 90-an dalam konteks sejarah perempuan kulit hitam dalam politik Amerika. Sejauh yang diketahui, banyak orang kulit hitam kemunculan gerakan wanita sangatlah tidak tepat atau tidak relevan. Sejarawan menelusuri akhirnya hingga tahun 1961 dengan Komisi Presiden tentang status wanita yang diketahui oleh Raymond pada saat siswa kulit hitam mendekam di penjara selatan. Ketika wanita pekerja pewanita kulit hitam mendapatkan 57% dari apa yang diperoleh rekan-rekan kulit putih mereka, komisi memusatkan perhatiannya pada meningkatnya jumlah wanita kelas menengah yang dipakai untuk melakukannya, memasuki pasar tenaga kerja dengan keterampilan rendah, pekerja bergaji rendah. Sejarah lisan analisis data arsip digunakan di sini untuk mendefinisikan evolusi dan aktivitas PCSW, NBFO, dan CRC rasional dari konsultasi wanita negara. Untuk PCSW ditinjau di perpustakaan John Franklin di Boston dan risalah dari NBFO diberikan oleh Margaret Sloan di rekrut pendiri organisasi. Risalah dari CRC disediakan oleh Gloria Axan Hull. Begitu pula pernyataan misi dan diberi lainnya yang tidak dipublikasikan. Makalah Paula Martin dan perpustakaan dan materi dari proyek sejarah lisan perempuan kulit hitam memberikan informasi tambahan yang berharga, seperti halnya sumber sekunder, artikel, jurnal, dan surat kabar. Masuknya pada saat kampungnya kepresidenan 1960 dimulai, tema liberal John Franklin yang jelas, desainnya untuk membentuk negara ini berkembang lagi. Berkembang lagi bersama kuat bagi banyak orang Amerika dan orang Amerika kulit hitam pada khususnya. Selama kampanye Kennedy untuk menjadi presiden, kekhususan politik komunitas kulit hitam ditunjukkan dalam memilih 5 orang kulit hitam untuk Dewan Perwakilan dan margin suara penting Kennedy sendiri dalam tipisnya. Selanjutnya, wanita memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dipupuk sebagai bagian dari komitmen
bangsa kita terhadap martabat manusia. Kebebasan dan demokrasi adalah tetap untuk mengembangkan dan diharapkan dunia kisah tentang kemajuan perempuan dalam masyarakat demokratis yang bebas untuk meninjau pencapaian baru-baru ini dan secara jujur mengakui lembaga-lembaga selanjutnya yang harus diambil. Ini adalah tugas seluruh bangsa. Konsultasi keempat mempertemukan partai pendidik, editor majalah brand, perwakilan dari Nerdut Urban League dan penjabat pemerintah. Meskipun perempuan kulit hitam yang berpartisipasi dalam komisi sama sekali tidak mewakili sebagian besar perempuan kulit hitam secara ekonomi atau pendidikan, surat mereka relevan dan gendas mereka signifikan. Pola keluarga negro. Salah satu perhatian PCSW adalah soal apa yang disebut sebagai pola keluarga negro. Berdasarkan studi empiris dan kualitatif, PCSW mengindikasikan bagaimana tren sosial yang lebih besar, termaksud akses dan pemanfaatan pendidikan, pembentukan hubungan terutama dalam keluarga kulit hitam. Laporan subjektif PCSW menginput sebuah studi tentang perempuan negro oleh Dr. L. Noble, sebuah disertasi doktoral berjudul Ten Negro Women's Education, yang menyatakan bahwa perempuan negro umumnya mendasarkan pilihan pendidikan mereka pada perspektif dan akultural peluang kejuruan. Peluang kerja atau PSCW untuk masalah perempuan negro memberikan dua aspek kesempatan kerja. Yang pertama adalah melihat peluang kerja putih, semi profesional dan profesional. Yang kedua, membahas masalah pekerja rumah tangga. Salah satu masalah umum yang diidentifikasi adalah bahwa perempuan negro sering menemukan bahwa pekerja tersedia bagi mereka hanya di tingkat ekonomi dan profesional terendah, sedangkan pekerja perjuangan adalah administrasi tertutup bagi mereka. Bimbingan kejuruan. Bimbingan kejuruan bagi kaum muda menjadi perhatian penting para anggota konsultan. Mengikuti pada tahun 1954, banyak pemuda negro terdapat di sekolah, di mana hanya kontrak bimbingan sekolah menengah atas yang tersebut. Bagi mereka, bimbingan yang diberikan untuk pemuda negro seringkali didasarkan pada kesalahpahaman tentang kemampuan intelektual siswa kulit hitam, serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang peluang dan prestasi akademik dan profesional orang dewasa kulit hitam. Para peserta dalam konsultasi keempat mereka bahwa para pembimbing dibutuhkan untuk mempromosikan peluang mobilitas ke atas di antara pemuda negro dan memberikan inspirasi untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang lebih tinggi. Oke, kata penutup, sekian, terima kasih. Kiranya apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua.